Band yang bergenre ska, dari Indonesia yaitu Type X, yang belum lama ini mengguncang pentas musik Malaides, dalam konser istimewa, yang bertema, Ska Lut Party Live in Malaysia. Type X menjadi salah satu band asal Indonesia yang sudah beberapa kali manggung di Malaides, dan membawakan karya-karya lagu dan musik yang penuh semangat. Dan setiap band Type X tampil di negeri Malaides, penampilannya begitu sangat memukau. Sehingga ketika Type X tampil kembali di negeri Malaides, para peminat musik yang ada di negeri Malaides langsung memadati arena konser Type X tersebut. Assalamualaikum semua. Malam ni aku nak cover show Ska Ska Lut daripada Type X. Aku pun tak tahu macam mana Ska kan. Kita enjoy lah, sama tengok orang pandang gaya dia kan. Okay, kita jumpa Ska Lut Type X. Nyanyi sikit nak dengar. Suara yang katak. Oh katak katanya. Okey sudah bersedia. Bos dia marah lah di luar. Sorry ya. Tanpa bermasa kita nak bersama dengan. Dan sebelumnya, ada musisi negeri Malaides yang mengungkapkan, bahwa kehadiran band-band asal Indonesia seakan menyisihkan musisi-musisi negeri Malaides. Karena mereka melihat hal ini berbanding terbalik dengan musisi-musisi asal Malaides itu sendiri, yang entah mengapa susah untuk tampil di Indonesia. Sekarang ini kita tengok ramai penyanyi dari Indonesia mengadakan konsert di negara kita. Boleh dikatakan setiap bulan ada sahaja konsert yang dianjurkan oleh mereka untuk peminat di negara ini. Mengulas mengenai lambakan konsert penyanyi seberang itu, penyanyi Dato' Awi berkata peluang menjayakan persembahan itu merupakan sebahagian rezeki buat mereka. Namun, dalam masa yang sama, dia meminta pihak tertentu bersikap adil buat anak seni Malaysia. Jom kita dengar pandangan Dato' Awi mengenai perkara ini. Kehadiran penyanyi-penyanyi luar ni dah tu rezeki mereka. Dengan beruntunglah mereka sebab Malaysia tidak menggunakan satu sekatan yang kuat untuk kemasukan-kemasukan artis luar ni. Persatuan-persatuan yang ada dalam Malaysia ni, yang diorang welcome orang luar. Sampai bila sebenarnya kita perlu dilonggokkan dengan kehadiran luar, sedangkan kita mempunyai talent yang ramai, yang bagus-bagus kan. Tapi jelah itu dah rezeki, tak apalah. Cuma saya berharap sangatlah di masa depan ini, biarlah kita yang di sini juga mudah untuk masuk ke negara mereka. Pasal kita tahu kehadiran kita di sana tidak disenangi. Union diorang, persatuan diorang kuat, kontrol tak bagi masuk. Susahlah. Malaysian artis nak lepas ke sana memang susahlah. Ada beberapa saja itu pun tak dapat nak buat konsert yang besar kan, hanya datang promosi lagu saja. Konsertnya tak seberapa lah. Inilah dia yang berlaku di dalam negara kita ni. Saya berharap insyaAllah lepas daripada ni, lepas election ni, kita mendapat satu kerajaan baru. Kerajaan baru ni boleh memikirkan sedikit tentang kita susukan dulu anak-anak tempatan ini, baru kita susukan gajah di seberang. Jadi macam Pulau Wing sendiri macam mana tu? Agak sukar tak untuk menampak di sana macam buat konsert? Kami dulu dah melalui proses itu pada tahun 80-an dulu. Kita dah break Indonesia market. Kita hanya dapat mempromosikan album saja dengan buat video klip. Konsert kita tak berhasil buat di sana. Mungkin kesilapan manajemen jugalah, time-time tu tak begitu strong, pengurusan tidak begitu bagus kan. Mungkin disebabkan itu jugalah kita tak dapat nak penetrate sana punya market dengan begitu besar. Tapi 2-3 tahun kami di sana dan timbul isu-isu lain, kita pun okeylah, stop lah, tak apalah. Tapi macam mana pun kita, artis-artis Malaysia ni menyeru jugalah kepada artis-artis di sana untuk membenarkan kita, merelakan kita untuk mencari makan di sana sama-sama. Korang kemari, kita ke sana. Tukar-tukar angin. Dia tak boleh lah one sided je, sebelah sini saja yang menerima, sebelah sana tidak menerima. Pun tak bagus juga kan. Union di sana, persatuan di sana, kau relakan Malaysian artis cari makan di sana. InsyaAllah sama-sama kita cari makan. Kemudian ada juga musisi dan influencer Indonesia, yang memberikan tanggapannya, serta alasan mengapa musik-musik yang dibawakan para musisi Malaides sulit untuk tampil di Indonesia. Band-band Malaysia itu susah tembus Indonesia. Sementara band-band Indonesia lebih banyak dikenal di Malaysia. Dari sisi skill, saya nggak yakin bahwa musisi Indonesia itu lebih unggul. Karena era internet sekarang, teknologi segala macam, cara bermain, itu mestinya tidak ada kendala ya dari kedua negara ya. Bisa sama ya, relatif sama.
Tapi kenapa sulit masuk Indonesia? Karena mungkin menurut saya, pertama dari sisi jumlah band ya. Band Indonesia itu banyak banget. Sementara band Malaysia mungkin lebih sedikit dari band Indonesia. Kedua, gaya lirik, gaya bahasa mungkin. Itu yang susah tembus Indonesia. Sementara gaya bahasa musisi-musisi band-band Indonesia itu lebih disukai di Malaysia. Jadi, saran saya, band Malaysia kalau mau masuk Indonesia, belajar kombinasi lirik ataupun isu-isu yang diangkat itu seperti yang disukai oleh band Indonesia. Tapi ingat satu hal, band-band Indonesia itu banyak banget, bahkan mereka juga sulit menembus Indonesia sendiri. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri, di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian, akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Kenapa musik Indonesia itu lebih diterima di Malaysia, sedangkan musik Malaysia itu nggak bisa diterima di Indonesia gitu. Nah, kenapa rakyat Malaysia itu membutuhkan validasi kepada orang Indonesia, kayak membutuhkan pengakuan kalau lagu-lagu mereka tuh enak-enak. Lagu Malaysia kita tahu nggak sih? Kalau misalnya zaman sekarang mungkin saya taunya Nok Saleh, salah satu musisi Malaysia yang lumayan terkenal di pecinta musik indie di Indonesia karena memang lagu-lagunya bagus-bagus. Selain itu saya nggak tahu sama sekali band-band ataupun penyanyi Malaysia saat ini. Kalau zaman dulu kita mengenal Siti Nurhaliza, Sheila Majid, lalu ada, kalau dari band kita ada Slam, ada Axis yang lumayan laris di era 90-an awal di Indonesia ya. Tapi menuju era 90-an akhir, musik-musik kita berjaya di negeri sendiri. Sekalian sama film-filmnya juga ya. Nah ini yang jadi alasan kenapa warga Malaysia kok kayak envy gitu, kayak iri sama Indonesia di hiburannya. Karena di mereka itu hiburan Indonesia itu merajai ya. Film maupun musik itu sangat laris. Tapi film dan juga musik Malaysia di Indonesia itu sama sekali kita nggak ngelirik. Coba alasannya apa ya? Kenapa film ataupun musik Indonesia itu laris di Malaysia dan kenapa film ataupun musik Malaysia sama sekali nggak laku di sini? Musik dan lagu adalah sesuatu yang universal, yang tak ada sekat atau batas ruang dan waktu. Siapapun pemusiknya, dapat menampilkan musik serta lagu-lagunya, untuk para peminatnya. Yang pastinya para peminatnya tidak melihat dari mana pemusik tersebut berasal. Jika karyanya bagus, maka hasil karyanya mungkin dapat diterima oleh pencinta musik dan lagu. Namun salah satu hal yang membedakan dalam cita rasa musik Indonesia dan Malaides adalah, di mana di Indonesia sendiri dalam karya-karyanya selalu memunculkan ciri khas kedaerahannya atau tradisional, yang kemudian dipadukan dengan perkembangan secara modern. Baik dari sisi pemilihan lirik lagu, syair, maupun musik dengan berbagai genre musik. Dan hal itu yang tak ada pada musik-musik dari negeri Malaides. Kemudian untuk di Indonesia, dalam persaingan antar musisi juga sangat ketat, dan itu tidak hanya terjadi antara karya-karya musik dari luar negeri, namun di dalam negeri pun terjadi persaingan. Akan tetapi semuanya sangat tergantung pada selera penikmat musik itu sendiri. Sehingga tidak ada unsur sentimen kenegaraan, ataupun unsur suka dan tidak suka, dalam suatu konteks sebuah seni. Akan tetapi, semua itu tidak ada dalam pemikiran masyarakat negeri Malaides. Semua itu disebabkan sikap dan sifat mereka selalu memiliki pemikiran negatif terhadap Indonesia. Mungkin musisi Malaides masih memiliki peluang dan kesempatan, jika peluang dan kesempatan itu terbuka, serta memiliki sponsor yang kuat, dan dapat bekerja sama dengan event organizer dari Indonesia. Dengan demikian, pastinya akan berkemungkinan besar musik-musik dan lagu dari para musisi negeri Malaides, bisa tampil di Indonesia, dan dapat diminati masyarakat Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.